Hai sahabat Weekly, bagaimana perasaan kalian jika suatu hari tahu bahwa orang yang kita cintai ternyata berniat melenyapkan kita? Pasti kita akan merasa dikhianati dan kecewa. Namun, perasaan berikutnya yang akan muncul adalah ketakutan. Itulah kira-kira yang dirasakan Ramon Sosa ketika mengetahui istrinya Lulu Dorantes berencana melenyapkan dirinya. Beruntung, seorang temannya mengetahui rencana jahatnya itu lebih awal sehingga mereka bisa mencegah hal buruk menimpa Ramon. Ramon bersama temannya Mundo dan pihak kepolisian lalu menyusun sebuah lakon untuk menggagalkan rencana Lulu dan menangkap istri Ramon itu. Bisa dikatakan, Lulu Dorantes kena prank. Ramon Sosa berasal dari Carolina, Puerto Rico. Sedari kecil, Ramon bercita-cita menjadi petinju besar. Ramon sempat pindah ke Houston, Texas, namun saat memasuki usia remaja, dia kembali ke Puerto Rico untuk menjadi petinju profesional. Karir bertinju Ramon cukup sukses di sana. Dia dikenal dengan julukan Puerto Rico Express karena gaya bertinjunya. Beberapa tahun kemudian, Ramon Sosa menginginkan kehidupan di luar ring tinju. Dia kemudian kembali ke Houston dan memulai karir sebagai pelatih tinju profesional. Saat itulah Ramon bertemu istri pertamanya dan memiliki 3 orang anak. Ramon kemudian membuka sebuah pusat pelatihan tinju atau boxing gym di kota Houston. Meskipun bisnisnya sukses, tetapi tidak dengan pernikahannya. Sayangnya, di tahun 2000, pernikahan pertama Ramon kandas. Pada tahun 2007, Ramon Sosa bertemu Maria Lourdes Dorantes, alias Lulu, di sebuah klub salsa. Wanita asal Meksiko itu bertubuh tinggi, langsing, dan cantik di mata Ramon. Malam itu, mereka berdansa hingga larut. Ramon merasa tersihir oleh pesona Lulu. Sejak itu, keduanya menjadi pasangan kekasih. Ketiga anak Ramon dari istri pertamanya merasa Lulu selalu bersikap dingin dan terkesan tidak menyukai kehadiran mereka. Bahkan seringkali Lulu bersikap tidak suka bila Ramon membiayai ketiga anaknya. Sikap Lulu yang tidak simpatik itu membuat ketiga anak Ramon pun memilih menjauh dan tidak menganggap Lulu sebagai kekasih ayah mereka. Meski demikian, sepertinya Ramon tidak terlalu mempedulikan pendapat anak-anaknya. Hingga setahun setelah menjalin hubungan, Ramon melamar Lulu menjadi istrinya. Pada 15 Maret tahun 2009, keduanya pun melangsungkan pernikahan sederhana. Lulu saat itu sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Namun, karena hubungan antara Lulu dan anak-anak Ramon menjadi begitu buruk, ketiganya memilih untuk tidak menghadiri acara pernikahan ayah mereka. Ada suatu kejadian yang menggelitik benak Ramon saat resepsi pernikahan tengah berlangsung. Ibu Lulu mendekatinya, lalu berbisik ke telinga Ramon dan mengatakan, "Dia sekarang jadi masalahmu." Saat itu Ramon tidak paham apa maksud ibu mertuanya, tetapi ternyata perkataan ibu mertua Ramon menjadi kenyataan di kemudian hari. Setahun setelah menikah, tepatnya di tahun 2010, Ramon dan Lulu membuka cabang boxing gym masih di area Houston. Namun cabang itu dikelola oleh Lulu. Wanita itu menjadi personal trainer dan sekaligus mengatur keuangannya. Beberapa tahun berlalu mulai muncul masalah dalam pernikahan Ramon dan Lulu. Lulu mengatakan pada seorang temannya bahwa Ramon sekarang jadi pemalas dan dirinya lah yang lebih banyak bekerja. Lulu juga mengatakan bahwa Ramon melakukan kekerasan fisik padanya, namun tidak ada laporan polisi yang membuktikan perkataan Lulu. Semakin lama Ramon jadi makin khawatir dengan kondisi pernikahan mereka. Saat pertama kali datang ke Amerika, Lulu menggunakan visa turis. Namun sekarang setelah menikah, Lulu sudah merubah statusnya menjadi warga negara Amerika. Karenanya Ramon takut Lulu merasa tidak membutuhkannya lagi.
Di saat bersamaan, Ramon merasa bahwa cabang yang dikelola Lulu mengalami kerugian dan banyak uang yang raib. Ramon curiga Lulu telah menggelapkan uang dari bisnis mereka. Tetapi untuk apa, pikir Ramon? Toh Lulu ikut memiliki bisnis itu. Hingga pada tahun 2015, akhirnya pertanyaan Ramon mendapat jawaban. Ternyata, Lulu berniat menceraikannya dan sudah menyewa seorang pengacara untuk mengurus perceraian mereka. Alasan Lulu minta cerai karena Ramon telah melakukan KDRT. Namun Ramon menyangkal dan menuduh semua bukti dari istrinya hanyalah rekayasa. Meski demikian, selama proses perceraian berlangsung, Lulu dan Ramon masih tinggal dalam satu atap, hanya berbeda lantai. Lulu mengaku pada teman-temannya dia takut Ramon akan menyakitinya karena masih tinggal serumah. Pada kenyataannya, Lulu lebih berbahaya dibanding Ramon. Saat itu, Ramon sudah setuju untuk bercerai dari istrinya dan membagi seluruh harta miliknya menjadi 2 bagian. Namun sepertinya bagi Lulu yang serakah, memiliki separuh tidaklah cukup. Dia ingin menguasai semuanya dengan cara apapun. Pada bulan Juni tahun 2015, saat sedang latihan di gym yang dikelola Lulu, Mundo mencuri dengar percakapan antara Lulu dan putrinya. Mundo adalah member di gym itu dan sudah berteman cukup lama dengan Ramon dan Lulu. Dalam percakapan itu, Mundo mendengar Lulu menyebut seorang pelanggan gym yang memiliki hubungan dengan pembunuh bayaran di Meksiko. Kemudian Mundo juga mendengar nama Ramon disebut. Keesokan harinya, Mundo mengkonfrontasi Lulu tentang apa yang didengarnya kemarin. Lulu mengakui dia memang berniat melenyapkan suaminya karena sudah tidak tahan atas perlakuan kasar Ramon padanya. Saat itu, Mundo sadar Ramon dalam bahaya. Seperti kata pepatah yang mengatakan, keep your friend close but keep your enemy closer, atau dekatlah pada temanmu tetapi akrablah dengan musuhmu. Mundo pun berpura-pura simpati pada cerita Lulu. Mundo mengatakan dia punya kenalan yang bisa menghubungkan Lulu dengan seorang pembunuh bayaran. Lulu setuju. Tak menunggu lama, keesokannya Mundo melaporkan semuanya pada Ramon. Mendengar itu, Ramon ketakutan dan ngeri, membayangkan hari itu dia harus pulang ke rumah bertemu istrinya yang sudah berniat menghabisi nyawanya. Ramon dan Mundo kemudian melapor ke polisi. Namun sayangnya polisi tidak bisa berbuat banyak, hanya berdasarkan percakapan antara Mundo dan Lulu. Mereka membutuhkan sebuah bukti solid. Ramon dan Mundo lalu menyusun rencana untuk mengumpulkan bukti yang dibutuhkan polisi. Mundo akan berpura-pura menyewa pembunuh bayaran fiktif bernama Paco. Paco diperankan oleh Ramon. Keduanya lalu melakukan chat seakan Mundo menyewa jasa Paco alias Ramon untuk Lulu. Agar meyakinkan, Mundo menunjukkan chat itu pada Lulu. Selain itu, Mundo mulai merekam setiap percakapan antara dirinya dan Lulu sebagai bukti. Salah satunya percakapan di telepon yang membuktikan secara jelas Lulu ingin Ramon lenyap. ¿Qué pasó, Lulu? Nah, pues nomás ellos, bueno, con lo que usted ofreció, pues de perdido saben que todavía está en serio que quiere que lo maten, todo está bien. Sí. No, sí, definitivo. O sea, de que se lo echen, que se lo echen. O sea, vale madre, eso, ¿no? Y de que les voy a pagar. Meski demikian, Ramon dan Mundo tetap gelisah dan khawatir tentang Lulu. Wanita itu terdengar sangat tidak sabar rencananya segera terlaksana. Mereka takut Lulu menyewa pembunuh bayaran lain atau bahkan melakukannya sendiri. Sejak itu Ramon mulai membawa Senpi kemanapun dia pergi. Pria itu hidup dalam ketakutan. 10 hari kemudian, Paco alias Ramon mengirim SMS pada Mundo meminta dana untuk membeli Senpi. Lulu membayar uang muka Paco. Ramon dan Mundo berpikir itulah saat yang tepat untuk meminta bantuan polisi. Setelah itu, pihak kepolisian mengambil alih penyelidikan. Menurut para penyidik, masih dibutuhkan bukti solid untuk menangkap Lulu.
Pada tanggal 20 Juli, dibuatlah janji temu antara Lulu dengan seorang petugas polisi yang menyamar sebagai Paco, sang eksekutor. Pertemuan keduanya terjadi di sebuah parkiran dekat gym. Semuanya direkam dan dipantau oleh polisi. Saat itu, Lulu membawa pembayaran berupa uang tunai dan perhiasan Ramon, termasuk diantaranya cincin kawin Lulu. Meskipun bukti rekaman transaksi itu cukup untuk menangkap Lulu atas kejahatannya, namun menurut penyidik masih tidak cukup untuk meyakinkan para juri menjatuhkan putusan bersalah. Mengingat Lulu pernah mengaku Ramon melakukan KDRT padanya, mereka khawatir hal itu akan meringankan Lulu. Harus didapatkan sebuah bukti lain yang menunjukkan buruknya karakter Lulu. Akhirnya, pihak penyidik memutuskan Ramon harus berpura-pura mati. Sebuah lakon dipersiapkan di mana Paco seolah telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan bukti berupa foto Ramon yang tewas. Foto itu harus tampak serealistis mungkin agar Lulu tidak curiga. Seperti mempersiapkan sebuah lokasi syuting film profesional dengan Ramon sebagai aktor utamanya. Adegannya menceritakan seorang eksekutor menembak Ramon. Pria itu bahkan didandani seolah-olah menderita luka tembak dan diminta berpose seakan sudah tewas dalam sebuah kuburan yang digali oleh penyidik. Kemudian, kamera mengambil foto dan cut, adegan selesai. Hasil fotonya sangat realistis. Pada tanggal 23 Juli tahun 2015, polisi mengatur pertemuan kedua antara Lulu dan si eksekutor abal-abal Paco. Dalam pertemuan itu, Paco menunjukkan foto sebagai bukti tugasnya telah selesai dan Lulu akan melunasi transaksinya. Lulu memang wanita iblis yang menjijikkan. Dalam rekaman video, tampak jelas reaksinya kegirangan selama pertemuan berlangsung. Wanita itu tertawa bahagia saat melihat foto suaminya Ramon yang tewas seakan baru saja memenangkan lotre. Dia bahkan dengan genit menggoda petugas polisi yang menyamar sebagai Paco. Paginya, Lulu ditangkap polisi di gym miliknya. Dalam persidangan, tidak terbukti Ramon melakukan KDRT pada Lulu. Saat menunggu persidangan, perceraian Ramon dan Lulu diputuskan. Wanita itu juga setuju menyerahkan rumah dan gym yang dikelolanya kepada Ramon. Pada bulan Oktober tahun 2016, Lulu Dorantes yang saat itu berusia 41 tahun mengaku bersalah atas percobaan pembunuhan agar terhindar dari hukuman maksimal di penjara seumur hidup. Akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara pada Lulu Dorantes. Dalam sebuah interview, Ramon mengungkapkan seumur hidup dia akan berhutang budi pada Mundo yang telah berjasa menyelamatkan hidupnya. Sekian kasus Weekly hari ini. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.